Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, kalau saat ini kondisi nih mbak-mbak semua yang perantauan masih diberi kesehatan, ge. Amin. Moga-moga sampean semuanya selain sehat juga terhindar dari bentuk bahaya apapun, ge, mbak, di sekitar sampean maupun di kejauhan. Dan semoga mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel iki moga-moga juga sukses seneng gini perantauan, membawa duit sing barokah, sing halal, yang membawa dampak kebaikan untuk masa depan sampean, keluarga sampean, mbak. Amin ya robbal alamin. Intinya poa tak doakan yang baik-baik dari sini. Oke mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas lagi-lagi nih teman-teman kita yang masih nih ngeyel jualan secara terang benderang di beberapa area-area tempat kawan-kawan libur atau PRT asing yang libur. Silahkan disimak mbak video ini. Jadi silahkan tonton layar HP-nya ya mbak ya. Di sini ada yang baju hitam sama putih memegangi CC Mbak Indo, iseng membawa tas-tasnya. Ini dipastikan sebelum mereka memegang atau sebelum mereka istilahnya adalah menyandera, dipastikan Mbak Iki sebelumnya sudah jualan dulu di dekat toilet. Jadi kan kayak di toilet itu kan ada aula mbak, aula istirahat yang biasanya buat mbah-mbah duduk-duduk. Nah di situ kalau hari Minggu iki buat mbak-mbak duduk-duduk kan. Nah di situ Mbak Iki jualan. Nah setelah dia jualan, ketahuan sama si yang pakai seragam dan si pakai topi yang warna biru, baju hitam tapi nggak pakai seragam. Nah karena sudah ketahuan jelas-jelas itu jualan, secara otomatis iki langsung disandra mbak. Intinya tidak diperbolehkan untuk melarikan diri, dipegang mbak. Oke kita lanjut aja. Mbak Iki tetap ngeyel bahwa bukan aku nggak jualan seperti itu. Ini buktinya. Dan Mbak Iki sebenarnya sejak awal memang sudah melarikan diri, bahkan pengen menghilangkan jejak barang-barangnya dia. Tapi sekali lagi sudah diawasi sejak lama oleh dua Yiyi itu. Nah Yiyi yang nanti aja ya. Nah akhirnya setelah terjadinya perdebatan dua orang petugas penjaga PSBB beserta Mbak Eki, akhirnya datanglah Pak D. Kita berhenti dulu videonya. Nah akhirnya datanglah Pak D ini. Awalnya Pak D ini nyamar tanpa menggunakan baju dinas imigrasi. Kemudian karena di situ sudah ketangkap satu mangsa, yuk mbak, alhasil langsung deh Pak D kui memakai kertu. Karena memang kalau menangkap itu harus menunjukkan dia petugas. Kalau tidak menunjukkan petugas itu nggak sah mbak. Karena takutnya Mbak Indo pilih pinter, mana kartu keanggotaanmu. Cara otomatis kalah nanti dalam persidangan. Makanya cepat-cepat memakai kartu tanda pengenal kalau mereka adalah petugas dari imigrasi, kalau enggak petugas makanan dan lingkungan. Akhirnya datanglah satu orangnya lagi. Nah karena sudah ketangkep satu mangsa, satunya lagi kui mengambil video dan foto sebagai bukti di persidangan nanti. Mbak memang ya, kalau nggak ada bukti nanti kalau Mbak pinter secara otomatis pasti bisa ngelawan dan lolos. Tapi kalau ada bukti itu nggak bisa lolos, bahkan kena denda pun. Bahkan kalau sudah berulang kali secara otomatis di penjara dan deportasi. Nah katanya biasanya sapam sing rambut pendek iki, aku tahu mbak sapamnya nih. Iki memang biasanya nulungi, biasanya memberitahu, tapi mungkin sapam-sapam itu sudah mendapatkan wanti-wanti peringatan
Kan di area KOSBB kan pasti ono CCTV kan. CCTV kan bisa dilihat bagaimana Sapam itu membantu, memperingatkan, jangan jualan di sini, nanti kamu ketangkep ya, sana. Nah, akhirnya mungkin karena tertangkap CCTV, kalau Sapam itu juga ikut memperingatkan mbak-mbak yang jualan, secara otomatis Sapamku mungkin diperingatkan mbak oleh para petugas nih, atau oleh atasannya lah. Kalau kamu seperti itu lagi, aku bakal memecat kamu dan mencoret kamu agar kamu tidak memiliki pekerjaan lainnya lagi secara otomatis. Kan takut ya mbak, daripada belain anda nih, saya yang selalu aja ini jualan dan nggak kapok-kapok, ya mending dianya tidak membantu kan, mending dianya cari aman sendiri daripada dia bantu anda yang berulang kali salah. Mending dia cari aman sendiri, yang akhirnya dia juga ikut melakukan penggerebekan terhadap PRT yang jualan secara ilegal di wilayahnya. Nah, betul, ya butuh foto. Pak Ding lihat nih mbak saya main video. Astaga, padahal saat pameki biasanya ngomongnya loh ya. Ya yo. Mas kadang ini bukti foto biasanya Mbak Wi. Oke, mbak-mbak sudah nonton kan video tadi. Nah, ini sebenarnya ada yang harus kawan-kawan ketahui, dan ini sebenarnya penting banget. Jadi dengerin apa kata saya ini mbak. Pertama, Anda jualan, Anda akan dihadapkan oleh para petugas yang sedang menyamar. Satu, petugas yang tidak menyamar tentu semuanya berpakaian lengkap, atribut mereka. Entah itu imigrasi, entah itu petugas makanan dan lingkungan. Polisi sebenarnya juga tidak ikut ada di situ, kecuali kalau memang penggerebekan yang melibatkan, mohon maaf, restoran-restoran besar. Tapi kalau cuman mbak-mbak biasanya cuman satu, petugas imigrasi dan makanan dan lingkungan yang menertibkan mbak-mbak jualan karena dianggap satu, mengotori tempat mereka. Kemudian merugikan pedagang-pedagang yang legal di situ. Jadi kui fungsi dari petugas makan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga mbak, ini petugas dari keamanan lapangan tersebut atau Taman Victory Park. Nah, petugas yang nggak memakai baju itu juga ada. Kemudian petugas yang memakai baju seperti Yiyi yang rambut pendek itu, nah itu memang disiapkan mereka untuk benar-benar menjaga, mengatur jalannya itu hari kegiatan yang lapangan Victory. Ini kita sudah mereview video depan tadi, bagaimana mbak-mbak ini tetap ngeyel jualan secara ilegal di Hong Kong. Karena apa? Mbak-mbak ini biasanya siji OS, pendapatannya ya kuwi jualan pas hari Minggu. Jadi dia butuh duit yang banyak untuk membayar kos-kosan karena dia OS. Bisa saja mbak-mbak seperti itu ada majikan, tapi karena dia terlilit hutang, dia terpaksa nih jualan ilegal di Hong Kong. Yang ketiga, mbak-mbak yang jualan yang nggak pernah takut sekalipun kena ancaman hukuman, bahkan sampai dituntut secara hukum, nggak takut mbak, bahkan kena denda pun nggak takut. Adalah tipe-tipe mbak-mbak yang dimana itu butuh duit banget. Mungkin keluarga di Indo membutuhkan biaya yang besar, biaya yang besar untuk anaknya sekolah, anaknya masuk ke university. Nah, karena butuh biaya yang besar, ya aku duit gaji setiap bulannya ini nggak mencukupi mbak, akhirnya jualan, kerja secara ilegal, jualan secara ilegal, bahkan sampai terlilit hutang bank, sampai hutang rentenir, karena untuk menyenangkan orang rumah tadi yang kebutuhannya duit banyak banget, tanpa mereka tuh memikirkan keselamatan dan bahkan pekerjaan di Hong Kong itu menjadi taruhan. Mereka tuh nggak mikir situ. Yang mereka pikirkan pokoknya harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya apapun caranya.
Salah satunya adalah jualan secara ilegal di Hong Kong. Padahal kita tahu nih, di sepanjang tempat-tempat libur PRT asing di Hong Kong kui sudah terpapang baliho. Kalau Anda jualan, maka Anda pertama, jualan tanpa izin itu merupakan pelanggaran di Hong Kong. Kalau melanggar, Anda bisa dituntut dan dagangan Anda disita. Jadi dagangan Anda iki disita. Kemudian denda maksimalnya Mbak, iki 5.000 dolar Hong Kong, penjara 1 bulan. Tapi kalau Anda selalu mengulang-ulangi kembali tertangkap dan tidak kapok-kapok, maka dendanya iki bisa maksimal mencapai 10.000 dolar Hong Kong. Kemudian iki penjara sampai 6 bulan. Yang ketiga, menghalangi dan menyeret petugas mengambil barang-barang dagangan Anda, berarti Anda melakukan pelanggaran yang kedua kalinya. Jadi kalau sudah diambil oleh mereka, Anda tidak diperbolehkan mengambil balik dagangan Anda, bahkan sampai mententang-tentang, marah-marah sama petugas tidak diperbolehkan, karena Anda bisa dituntut 2 kasus setelah pelanggaran secara ilegal. Tapi yang kedua, Anda menghalangi petugas kebersihan atau imigrasi. Jadi Anda juga melanggar dalam kasus iki, apalagi sampai Anda ngomong jorok melukai petugas, iki sudah masuk kriminal. Hati-hati ya Mbak ya. Jadi tidak hanya baliho saja yang terpasang, tapi juga Mbak, selebaran iki sudah disebarkan Mbak, buat sampean-sampean semuanya. Bahasanya macam-macam loh. Ono bahasa India, ono bahasa Pakistan, ono bahasa Nepal, ono bahasa Inggris, ono bahasa Indo, ono bahasa Thailand, ono bahasa PL pun. Itu semua sudah dibuat Mbak, agar sampean paham. Tapi sampean nggak paham-paham, tetap aja melakukan jualan secara ilegal. Mungkin sampean butuh nih. Karena sampean butuh, sampean nggak peduli tentang kondisi sampean kena teguran, kena denda, kena penjara, nggak peduli. Karena memang ya sampean butuh duit itu. Nah, akhirnya Mbak, dari kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, akhirnya setiap minggu banyak sekali penggerebekan Mbak yang dilakukan oleh petugas-tugas. Gunanya apa? Untuk membersihkan mereka-mereka yang tetap jualan secara ilegal di Hong Kong. Jadi tidak hanya neng gini USWB kemarin minggu aja, tapi di beberapa tempat juga terjadi seperti itu. Bahkan Mbak Indo juga ada yang kena lagi. Tapi kenapa kok mereka bisa melakukan jualan lagi? Jawabannya adalah memang pemerintah Hong Kong tidak menindak secara tegas. Dan itu tergantung dari background Anda, tergantung dari tuntutan imigrasi, kemudian hasil dari persidangan, kemudian yang pasti status sampean itu juga mempengaruhi tentang Anda ditangkap, deportasi atau dilepaskan. Jadi itu juga mempengaruhi Mbak. Jadi kalau sampean tahu nih kasus Mbak tertangkap kemarin, besok minggunya jualan. Karena apa? Dia berani membayar. Kemudian dia dipenjara, kemudian dia dibebaskan, dia jualan lagi. Karena mata pencaharian cuman jualan itu, bisanya cuman jualan itu. Tapi kalau sudah kasus yang tidak dimaafkan dan mengulangnya itu berkali-kali, anak kasus besar lagi, contoh terlibat money laundry, deportasi itu pasti. Tapi kalau cuma jualan, ini masih ringan. Jadi itu kenapa mbak-mbak ning Indo, mbak-mbak Indo yang kerjanya Hong Kong jualan itu merajalela dan tetap itu aja. Karena mereka melakukan pelanggaran di Hong Kong itu masih bisa ditoleransi. Jadi semoga dengan ada pembahasan ini untuk mbak-mbak sing jualan, hati-hati, tolong lekmu jualan ku jangan terlalu terang benderang. Orang jualan ilegal itu kan kucing-kucingan, diem-diem. Taruhlah nasi itu di pojok. Tapi Mbak, saiki ki kusipik ketat banget Mbak. Mbok Mas yo sampean nggak terang-terangan, tapi kalau ada tas yang bergeletak di tepi jalan, di tempat
terpencil, mereka pasti sudah mewanti-wanti, oh iki nasi, iki pasti barang dagangan iki sita. Karena apa sekarang kuwi seperti itu Mbak, karena aku dulu tuh kalau sama rombonganku kan bawa banyak banget barang ya Mbak, karena di situ ada buku, kemudian ada salon, kemudian juga ada makanan-makanan yang memang dimasak oleh teman-temanku biar teman-teman yang lain kuwi nggak usah bingung-bingung cari makanan di luar, di restoran ataupun di tempat mbak-mbak. Jadi mereka tuh masak sendiri. Itu pun mbak dicurigai kita katanya jualan. Jadi memang mereka tuh sekarang sensitif banget. Apapun yang Anda bawa harus diperiksa. Apapun yang di lantai itu ada apa harus diperiksa. Pokoknya semuanya serba pemeriksaan. Hati-hati. Tolong untuk mbak-mbak semuanya camkan kata-kata saya. Jaga kesehatan yang perantauan. Semoga sama semuanya sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.